Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Pisces. Lebih tepatnya bacaan ini untuk melihat bagaimana situasi sekarang atau dalam waktu dekat hubungan Pisces dengan pasangan sahnya. Tapi seperti biasa sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ya ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik ya. Langsung aja kita mulai. Situasi Pisces dengan si pasangan sahnya. Oke ya. Nah jadi nampaknya ini pasangan sah bisa aja ini seperti yang saat sekarang tuh kayak mau sedang nunjukin gitu ya pengorbanannya dia ke hubungannya mereka berdua ini gitu ya. Jadi ya memang kok seperti terserah deh kamu mau kayak gimana sama akunya Pisces gitu ya. Memang ya kondisi di sini tuh kondisi yang tidak baik-baik saja ya. Jauh bahkan dari keadaan yang tidak baik-baik saja gitu ya. Dan situasi yang seperti ini sudah terjadi dalam durasi yang cukup lama, cukup panjang gitu ya. Dan kayaknya isu dalam hubungannya mereka berdua ini itu tuh isu yang dulu itu tuh kok kayak nggak kelar-kelar, dan isu yang baru ini tuh justru juga semakin bertambah-tambah ya, setidaknya begitu menurut pasangan sahnya Pisces ini gitu loh. Dan beberapa kayak ngerasa bahwa makin kesini kok rasanya makin parah ya, makin parah relationshipnya mereka berdua gitu ya, makin parah. Nah di situ ya, jadi yang kayak saling menyakiti di situ tuh bisa saja terjadi gitu ya, walaupun ya mungkin sebenarnya mereka berdua ini tuh kok kayaknya tidak maunya ini sebenarnya saling meninggalkan gitu ya, tetapi juga untuk menciptakan hubungan yang sejuk, yang damai, yang tenang gitu ya. Di situ tuh pun kok kayaknya ada kendalanya. Nah, kayak gitu ya. Jadi agaknya mereka berdua ini tuh bisa menganggap bahwa hubungan ini tuh ya cukup rumit, sesungguhnya begitu ya. Ingin bersama tetapi ketika kesempatan untuk bersama sudah diberikan, tanpa disadari justru lebih banyak ya mari lihat sikap-sikap ya yang membuat keadaan antara mereka berdua ini tuh justru nggak enak gitu ya di sana. Jadi datang kayak aku ingin bersama tapi kok kayak bersama ini tuh lebih banyak diisi dengan adu jotosnya tanda kutip ya, tapi ini tuh hanya bahasa kiasannya aja ya. Lebih banyak di situ tuh, janganlah adu jotos ya, kok jahat banget bahasanya ya. Di situ tuh ya saling menyakiti aja lah gitu ya, saling membuat tersinggung kah gitu ya, saling mencederai ego kah gitu ya, rusak harga diri di sana ya, tidak dengan optimal mencoba melakukan yang terbaik gitu ya, padahal bisa gitu, padahal ngerti dan bisa melakukan yang terbaik dalam relationship ini. Namun tidak tahu ya, kok kayaknya keluarnya tindakan ini tuh justru berkemungkinan besar yang menyakiti gitu ya, menyakiti. Jadi kayak juga secara komunikasi di sini tuh mereka sebentar komunikasinya enak, setelah itu tuh gegernya panjang gitu ya, ributnya bisa panjang. Sebentar akurnya, sebentar harmonisnya gitu ya, mesranya dan yang baik-baik lah katakan gitu ya, lebih justru panjang di situ situasi-situasi yang sama-sama disadari sih bahwa ya situasi ini tuh situasi yang tidak baik sebenarnya
untuk terjadi dalam sebuah relationship, tapi juga kok kayak nggak mau terlalu repot-repot gitu ya, nggak mau terlalu repot-repot supaya hal yang lebih baik itu tuh lebih banyak dilakukan daripada yang tidak baiknya. Nah, seperti itu ya. Dan ada juga kok kayak jika menyakiti itu ada datang rasa sensasi gitu ya. Ada datang rasa sensasi, kok ini tuh menyenangkan ya. Nah gitu. Kok ini tuh kayak bikin satu kepuasan juga bisa dirasakan gitu. Ya. Beberapa ini bisa sudah menjadi program. Kalau tidak menyakiti atau kalau tidak merasa tersakiti, rasa-rasanya ada yang kurang dalam relationship ini. Jadi kalau kayak ini pasti tidak disadari ya, karena ini tuh bukan satu hal yang lazim, walaupun ini memang bagian dari nature-nya manusia gitu ya. Tapi ya tidak lazim juga ya. Itu harus dilampaui juga kayak gitu ya. Yang kayak kata Mari tadi, bahwa kalau tidak ribut, kalau tidak berantem, kalau tidak nangis gitu ya, kalau tidak resah, tidak gelisah, tidak cemas, ada yang terasa kurang di situ. Gitu ya. Jadi kalau baik-baik saja pun hubungan ini, tanpa mereka sadari kok kayak anyep juga gitu. Harus ada perangnya gitu ya. Beberapa di sini terutama ya pasangan sahnya Aquarius ini tuh bisa jadi agaknya masokis gitu ya. Jadi kayak ada datang hasrat untuk tersakiti gitu ya. Kok kayaknya semakin merasa banyak tersakiti, ada kebanggaan ego di situ ya. Aku tersakiti dalam hubungan ini telah bertahun-tahun lamanya gitu ya. Ya mungkin di situ tuh juga kayak seneng ya dengan merasa tersakiti itu, bisa dapat menarik rasa empati dan simpati gitu ya. Dan mungkin bisa dapat cap gitu ya. Wah, sebagai istri yang soleha, tabah, setia gitu ya. Tahan dalam penderitaan gitu ya. Di sana. Tapi tentu itu tidak disadari ya, bahwa ternyata ada egonya dia yang melumat habis dianya sendiri. Karena ya pasti dia pun ya pasti tersakiti ya. Ini tuh kayak orang pakai narkoba gitu ya. Tahu narkoba itu tuh merusak diri, tapi melepaskan narkobanya itu ya, rasa addictednya itu pada narkoba, kok kayaknya juga nggak mau gitu ya, nggak mau. Nah di sana mungkin ya bilangnya ya nggak bisa, tapi ya di situ tuh ya ada juga ya begitulah ya. Mari nggak mau menghakimi ya. Nah jadi begitu model energi pasangannya Pisces ini. Mari nampak ya. Jadi kok kayak bisa normalnya sebuah hubungan justru tidak menjadi normal bagi mereka. Ya, justru yang ketidaknormalan dalam sebuah hubungan menjadi hal yang normal bagi mereka. Jadi ibaratnya begini. Ya, ibaratnya begini. Kalaupun Pisces di situ tuh tidak berselingkuh, tapi kok kayak apa ya? Ini tuh memang udah kena ini ke psikologis ini ya. Udah kena dia. Udah sakit ini ya. Ada sakit secara kejiwaan seperti itu ya, psikologis, mental juga di sana ya. Nah jadi hidup itu tuh kalau nggak susah, kalau nggak rumit, kalau nggak payah, kalau nggak berat gitu ya, menurut pasangan sahnya Pisces ini tuh nggak akan mungkin ya, nggak akan mungkin hidup itu tuh hanya isinya tenang-tenang saja ya.
sudah menjadi kelaziman, sudah menjadi keharusan bahwa hidup itu tuh isinya lebih banyak tidak menyenangkan, lebih banyak penderitaannya. Baru di situ tuh hidup komplit, baru di situ tuh hidup terasa benar. Nah gitulah sudut pandangnya pasangan sah Pisces untuk saat ini. Nah seperti itu ya. Nah jadi ketika dia pun tersakiti, ada di situ tuh kok kayak sedang mengumpulkan energi untuk menyakiti kembali. Jika belum dia merasa dia sudah menyakiti Pisces, ini tuh hanya sedang mengakumulasikan energi untuk satu saat melakukan perbuatan yang kurang lebih sama gitu ya. Seperti bagaimana perbuatan Pisces yang dia anggap nyakitin dirinya gitu ya. Jadi ini tuh nanti bisa ya akan menjadi perang kesumat ya. Ini bisa nanti suatu saat kalau pasangan sahnya Pisces ini nggak cepet-cepet gitu ya menyadari apa yang sedang terjadi pada dirinya, maka tersakiti menyakiti dalam durasi yang panjang ya, walaupun misalnya sudah bercerai suatu saat nanti, wah ini tuh bakalan bisa terjadi. Nah begitu ya. Pisces ini sendiri pun kalau mari lihat dia ini tuh kayak ngerasa nggak cocok gitu ya dengan si pasangan sahnya ini gitu ya. Nah di sana kurang merasa cocok. Jadi kok kayaknya kalau dia disuruh menilai tentang relationshipnya dia sama si pasangan sah ini, pasti di situ tuh penilaian yang buruk. Wah bisa sampai kalau disuruh dituliskan, wah bisa itu berlembar-lembar gitu ya. Tapi juga untuk meninggalkan pun tidak mau. Nah jadi memang kuat betul di sini tuh ego ya. Walau entah ini tuh egonya karena masih muda kah kedua orang ini ya, Piscesnya usia masih katakanlah mungkin 20-an atau mungkin di usia 30 yang lagi kenceng-kencengnya ego gitu ya. Dan si pasangan sah pun demikian gitu ya. Nah jadi ego sama ego sedang bermain di sini ya, sedang mengambil alih relationshipnya mereka berdua ini gitu ya. Jadi hubungan ini tuh tak karu-karuannya nih hubungannya gitu ya. Jauh ini dari kata-kata jauh ini tuh dari model relationship yang stabil seperti tolak ukur kestabilan rata-ratanya masyarakat ya, rata-ratanya manusia. Justru mereka bisa aja menganggap kestabilan itu yang tadi kayak kata Mari, kalau nggak disakiti kok ada yang terasa kurang. Kalau nggak tawuran berdua, kok kayaknya ada yang janggal, ada yang aneh, gitu ya. Justru kalau adem ayem tentrem, ditangkap seperti ada masalah di sini ya. Justru yang adem tentrem itu yang dirasa ada masalah, gitu ya. Kalau saling berteriak gitu, justru di situ sudah dianggap menjadi sebuah kenormalan gitu. Jadi kayak unik ya relationshipnya Pisces dengan si pasangan sahnya ini, unik banget gitu loh ya. Tapi jauh di dalam lubuk hati ya, itu tuh untuk meninggalkan, untuk melepaskan, membebaskan diri belum ada di sini. Makanya mari katakan ini hubungan super duper unik gitu, berbeda, jarang ya, jarang gitu loh, ya. Nah di sana untuk saling membebaskan diri tidak mau, gitu ya. Padahal bisa bilang, wah aku disakiti, aku dilukai gitu ya. Aku merasa muak sama dia, aku benci sama dia. Keluar di situ tuh berhamburan kenegatifan, ungkapan-ungkapan kenegatifan tentang relationship ini. Dia keras kepala,
dia tukang selingkuh, dia jahat dan sebagainya gitu ya. Dia merugikan aku gitu, dia menindas aku. Tapi ada jalan pembebasan ya, yaitu berpisah. Pun tidak mereka lakukan. Gitu. Kalau tidak bisa untuk merombak gitu ya, merombak kebiasaan mereka dalam hubungan ini, kalaupun tidak bisa ya untuk mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, tapi juga untuk ada jalan lain yaitu meninggalkan, tapi itu juga tidak diambil jalannya. Jadi dalam relationship ini polanya mereka berdua ini tuh pola yang muter ya. Sudah sepanjang apa relationship ini? Katakanlah sudah 5 tahun katakan gitu ya. Jadi mari lihat sepanjang 5 tahun ini ya pola menyakiti, tersakiti, disakiti, merendahkan, direndahkan, terhina, menghina. Wah, udah itu aja nih model patternnya ya. Udah itu konsep dari relationship mereka berdua ini gitu. Berjauhan kangen, berdekatan tawuran. Nah, gitu ya. Bisa. Atau ya kayak ini pun sudah bermain energi gitu ya. Jadi kok kayaknya karena sudah ada di situ tuh program mental gitu ya, secara spiritual di situ tuh sudah ada energi yang diberikan ya oleh si pasangan sah untuk mendapatkan pengakuan tersakiti, menyakiti tadi gitu ya. Nah itu tuh bisa mempengaruhi Pisces banget gitu ya. Jadi Pisces ini sama orang lain ini tuh bisa baik banget gitu ya, bisa baik banget. Orang lain bisa menilai Pisces ini tuh wah luar biasa gitu ya, dapat apresiasi, wah ini tuh orang santun, baik budi, ramah, penyayang, peduli, empati simpatinya tinggi, sebagainya gitu ya. Tapi begitu masuk dalam interaksi sama si pasangan sah, bermain di situ energi si pasangan sah. Nah, jadi bermain di situ energi pasangan sah mempengaruhi Pisces, sehingga Pisces di sini tuh ya nggak jauh-jauh ya sikapnya ya nyakit-nyakitin gitu ya. Ya kalau nggak berteriak nggak seneng. Nah gitu ya, Pisces pun bisa seperti itu. Sama aja mereka berdua pada akhirnya mirroring jadinya itu ya. Kalau nggak ceritanya menang kalah, nggak enak relationship ini tuh dijalani. Kalau nggak menyakiti, tersakiti, ada yang tidak pas, ada yang keliru dalam menjalani relationship ini. Nah, begitu model kesadarannya mereka yang mereka letakkan ya ketika menjalani hubungan ini. Gitu. Ini pasangan sahnya Pisces terutama ya, ini tuh mau yang kayak gimana pun aku harus menikah sama Pisces jika relationship ini masih pacaran. Gitu ya, padahal ya tersakiti menyakiti tadi, atau dalam pernikahan, wah aku nggak bakalan mau bercerai sama Pisces. Gitu ya. Nah, tapi ya sikapnya mereka berdua, wah ini tuh sikap yang apa ya, nggak karu-karuan. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Tapi ya begitu ya, untuk saat sekarang ya begitulah energinya mereka gitu ya. Dan energi ini memang pastilah bisa berubah-ubah sesuai dengan tingkat kesadaran nanti gitu ya kan. Nah di sana tahu sih harusnya hubungan itu tuh harmonis, penuh penghormatan, gini gitu ya. Secara teori ujar-ujar masyarakat gitu ya, wah tahu banget mereka berdua ini gimana harusnya membangun sebuah hubungan. Tapi begitu dalam tindakan nyata, praktek langsung, justru 180 derajat berbeda. Nah oke ya, baik. Dalam pembacaan ini hadir energi dari Gemini, berikut ada Capricorn, hadir energi dari Aquarius, ada energi dari Libra di situ. Berikut ada energi dari Sagittarius, Leo, Aries, energi Taurus menutup pembacaan kita kali ini. Oke baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami
Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.